serta dikelilingi para malaikat, dan Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Paham? Nyambung? Tak ulangi kalau belum nyambung, biar tertarik ibu-ibu, bapak-bapak. Orang yang berhimpun di masjid, berhimpun nggak kita hari ini? Berhimpun untuk mempelajari Al-Quran. Saya bawa kitab Al-Quran Al-Muyassar, tafsirnya Al-Muyassar. Ya, saya tidak ngambil dari primbon, Pak. Quran ini, demi Allah Quran ini, budi ini. Ya. Siapa yang berhimpun di satu masjid untuk mempelajari Al-Quran, maka majlis itu akan diliputi ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang sekarang hatinya gelisah? Ada nggak? Bukankah wajah Bapak Ibu kelihatan senang? Paling tidak dalam beberapa waktu tidak mikirin utang dan kredit. Tenang. Mana nggak ada yang gelisah itu? Senang semua. Iya. Walaupun nanti keluarnya sudah mulai gelisah. Makanya kalau kira-kira mau gelisah, datang ke majelis ilmu. Obatnya di situ. Saya sudah masuk majelis ilmu, Pak Ustadz, masih mikirin utang. Berarti bukan majelis ilmu sampean. Iya. Bukan berarti yang punya utang nggak mikir, tetapi dia tidak terlalu khawatir gitu. Pak akan ditolong Allah, Pak. Orang-orangnya seperti ini, Pak. Banyak inspirasi-inspirasi yang muncul, jalan-jalan keluar yang bagus ketika kita mendapatkan asupan agama. Contoh ayat. Bagaimana orang yang punya masalah besar, begitu masuk majelis ilmu, dia merasa ringan dan bisa keluar dari masalah. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin enggak ayat ini? Kalau enggak yakin ya percuma tuh, Pak. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dirinya itu dari segala masalah, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang itu menemukan solusi ketika kumpul di majelis ilmu. Yang sebelumnya bunek, budrek, mumet, karena dicerahkan agama menjadi terang. Wah iya, ada optimisme, Pak. Sebab kalau orang sudah punya masalah, jauh dari agama, stres ya, tambah stres ya, yakin ya, Pak. Tidur gak bisa, besok tanggal sekian pasti ada yang nagih, gelisah. Maka obat kegelisahan itu ada di majelis ilmu. Itu. Masa iya Rasulullah berdusta? Jadi di samping diberikan ketenangan, ia akan ditaburi rahmat dari Allah, dikelilingi sayap-sayap malaikat, dan lebih dari itu Allah membanggakan orang-orang tadi di dekat malaikat-malaikat yang sedang bertasbih di sisi Allah. Sekarang ini aja bapak-bapak nggak ngerti. Ini Allah sedang membanggakan kita ini, Pak, dengan malaikat-malaikatnya. Senang Allah melihat orang-orang ngumpul ngomongin agama begini, Pak. Dari mana dalilnya? Simak baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatamarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid, rumah Allah, untuk membaca, termasuk mengkaji Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan mereka akan diliputi sakinah, ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Hadis rawahu Muslim.
Senang nggak kalau dibanggakan Allah kita ini Pak? Oh, jenengan baru disebut sekali sama Pak Bupati saja cerita kemana-mana loh. Wah, kemarin nama saya disebut Pak Bupati. Kapan? Waktu peresmian itu. Oh, cuma yang nyebut manusia. Baru disebut Pak Camat saja sampai sudah keliling kan itu. Main dengar nggak waktu Pak Camat nyebut nama saya? Kapan sih? Waktu pidato. Mudah bangga. Ini yang nyebut nama-nama panjenengan itu bukan manusia Pak. Allah Ta'ala yang membanggakan di sana itu dengan yang dengerin malaikat. Hanya gara-gara duduk di masjid ngomongin Quran, ngomongin agama. Tapi kalau duduk-duduknya terlalu lama di pasar, nah itu nanti yang membanggakan setan. Memang menjadi pedagang dilematis, betul. Dua tempat yang kita dianjurkan jangan terlalu lama. Satu duduk di gorong-gorong, dua di pasar. Sementara bapak pedagang, gimana ini caranya? Paling berat ujian pedagang itu Pak. Nabi sudah ngasih sen itu. Dua tempat yang kalian harus hati-hati. Satu duduk di siring-siring di emper-emperan jalan itu. Yang kedua terlalu lama di pasar. Kalau nggak kuat-kuat iman, nah itulah tempat terperosoknya manusia. Di pasar itu hanya orang-orang yang ditolong Allah yang akan selamat para pedagang itu. Kenapa? Kecurangan ada di pasar, tipu-tipu ada di pasar, berbohong di pasar ya. Berapa ini sekilo jeruknya? Nah, 20.000, masih bagus ya, baru datang padahal udah minum seminggu coba. Ini kan bohong itu. Iya. Ini jeruk mana? Medan. Medan mana? Medan Candipuro. Nah kacau pula. Nah, pokoknya hati-hati Pak. Sampai para pedagang itu kan dibuatkan ayat khusus itu. Surah Al-Mutaffifin itu ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ksalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Itu ayat pedagang itu. Celaka itu orang yang curang. Kenapa harus ngomong itu? Alamat pada siapa? Pedagang. Kalau nimbang untuk dirinya, dia minta ditambah-tambah. Tapi kalau nimbang untuk orang lain dikurang-kurang. Nah, kalau Ustadz nggak masuk di sini ayatnya Pak. Ini pedagang. Tapi kalau sudah masuk di majelis ilmu, insya Allah dinaungi Allah. Makanya sibukkan walaupun dagang, sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Betul itu Pak. Kemudian hadis lain yang masih menguatkan seputar keutamaan orang yang ada di masjid dan membicarakan agama. Dan para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon. Dan para malaikat merendahkan sayap-sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut pun memintakan ampun. Tinggal ngitung berapa banyak ikan. Pernah ngitung? Andai saja demi Allah Pak, andai saja Bapak tahu orang-orang yang full macam begini, itu malaikat makan ampun kepada kita. Sampai ada kasus, bagaimana kalau di majelis itu ada orang-orang ahli dosa, misalnya ahli maksiat, begitu lewat masjid mampir, ya, dengar pengajian. Kan ada hadis qudsi ini Pak. Ceritanya malaikat itu bukan protes ya, memberi tahu Allah, ya Allah di majlis itu ada orang ahli maksiat, dia ikut ngaji mendengarkan ilmu, apa juga akan kau ampuni dia? Tak bacakan hadisnya. Fayaqulu qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu ilal akhir hadis. Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang ada di majelis ilmu Allah ampuni dosa-dosanya,
Dan aku telah berikan apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta untuk berlindung darinya. Terus para malaikat berkata, wahai Rob, di antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang telah banyak melakukan dosa atau maksiat. Sesungguhnya dia hanya lewat kemudian duduk bersama mereka. Maka Allah berfirman, dan kepadanya juga aku akan ampuni orang-orang itu adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan binasa. Saya dikit komentari gini Pak. Jadi kalau misalnya di antara ikhwah ada yang tadi ke tempat ini nggak niat ngaji, ahli maksiat pokoknya, semua maksiat dikerjakan, kok dengar pengajian mampir gitu. Apa yang dia dapat? Dalam hal dikatakan, maka orang itu juga diampuni Allah. Tuh. Jadi, makanya banyak ahli-ahli maksiat itu sekarang yang pada bertobat, Pak. Gitu. Jadi kalau ada orang sebelum ahli maksiat ikut ngaji, jangan dibully, jangan direndahkan. Barangkali malah dia yang lebih bagus akhirnya ketimbang kita yang dari awal sudah bagus. Banyak sekarang ini, mohon maaf ya, yang kawan-kawan yang bertato macam-macam sekarang lebih kuat ibadahnya pada kita. Ini betulnya hadis. Kenapa? Mereka membiasakan masuk dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam hadis qudsi ini, Pak. Kemudian berikutnya, ini hadis lama juga, bahwa bergaul dan berkumpul dengan orang saleh akan memperoleh pengaruh dari kesalehannya. Kan insya Allah nggak mungkin kalau ngobrol begini nggak soleh, kan mesti soleh kita ini. Terus apa faedahnya kumpul dengan orang soleh itu, dengan solehah? Bukankah hadis yang sering kita dengarkan ketika Nabi mengibaratkan antara penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi? Kalau Anda mencari kawan, carilah kawan yang baik. Seperti kamu dekat dengan penjual minyak wangi atau almis, walaupun kamu nggak punya minyaknya, tetapi kalau kamu dekat dengan dia, kamu ketularan baunya. Jadi yang nggak punya parfum itu nggak usah kecil hati, Pak, tempel aja orang yang punya parfum. Ngapo kok dekat-dekat aku, pengen ketularan wangi. Tapi kalau deketin tukang pandai besi, walaupun kita tidak ikut memanaskannya, paling tidak kita akan kena baunya. Bisa jadi malah kena cipratan bola api, percikan apinya. Itu kalau tukang pandai besi. Artinya Rasul dengan menggunakan perbandingan itu supaya kita tidak main-main mencari kawan majlis. Sebaik-baik kawan duduk, sebaik-baik teman ngobrol adalah teman di majlis ilmu. Jadi ini orang-orang terbaik ini, Pak. Sekarang silakan gunakan akal pikiran kita. Kalau misalnya Bapak ada jatah ronda, ya, bagus, ronda itu bagus. Kalau tidak disimpangkan, mulai ronda jam 10 sampai jam 3 pagi misalnya. Ya, kira-kira selama ngobrol itu yang diobrolin dakwah atau apa ya? Giaple kan? Ya. Enggak, Pak, kami walaupun ronda tapi kami dalil yang keluar. Oh lah, saya langsung dicoret dari anggota loh. Ya enggak sabar. Itu tolong jangan dimasukkan anggota, itu setiap diajak ronda malah dalil, enggak laku, Pak. Iya. Karena terasa aneh kan? Iya. Itu kalau seminggu Bapak dapat jadwal 3 jam, tapi dari jam 10 sampai jam 3 malam berapa jam itu? Nongkrong di majelis itu, Masya Allah, berapa keburukan yang sampean dapatkan. Maka jamaah rahimakumullah, di awal kajian ini saya tekankan, kalau kemarin-kemarin belajar agama, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu masih menjadi suatu yang berat, yuk sekarang kita jadikan sebuah kebutuhan, kerinduan.
Bahkan ngaji itu kalau sebulan sekali itu apa lagi ya? Pinternya kapan? Saya dulu mondok itu tiap hari. Bu ya pinter-pinter loh. Ngapal kehilang tuh tiap hari. Hanya istirahat tidur saja. Pagi di pondok, siangnya di kampus, malam di pondok. Hanya istirahat, mandi, sholat, enggak pinter-pinter sampai sekarang. Ini sebulan sekali. Tapi mungkin beda ya, Karena bapak-bapak sering makan rendang, mungkin cepet nangkep kan gitu. Kalau saya kan dulu kan baru-baru makan rendang, kan gitu. Jadi ini motivasi saja malam hari ini, karena kita tidak ingin umur yang Allah berikan tidak terlalu lama ini menjadi penyesalan kita. Ya. Jamaah rahimakumullah, saya akan petikkan sebuah hadis. Yang hadis ini saya sangat senang sekali ya. Untuk mengingatkan diri saya dan kita semua agar kita menjadi orang yang sukses, Pak. Pengen nggak jadi orang sukses? Pasti pengen. Tapi bagaimana caranya sukses? Gitu. Kalau sekedar jadi orang Islam banyak. Sekedar jadi orang mukmin, insya Allah sudah. Tapi menjadi mukmin yang terbaik itu yang luar biasa. Kalau menjadi orang yang sukses dalam urusan dagang banyak. Bapak-bapak sudah dapatkan. Tapi kalau sukses dunia akhirat belum tentu. Rumusnya di mana? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsarul lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ulaikal aqyas, kata Nabi. Ya. Afdhalul mu'minina, seutama-utama orang mukmin. Afdhal ini kan tingkatan paling tinggi ya. Namanya isim tafdhil nih ya. Tingkat perbandingan paling tinggi, afdhal. Fa'lam afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Berarti seutama-utama zikir itu bacaan tahlil. Lah seutama-utama mukmin kalau ingin meraih derajat itu, afdal mukmin ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya paling bagus. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, tapi yang akhlaknya paling bagus. Dan akhlak bisa bagus itu kalau selalu diingetin, selalu dipoles, selalu dibaguskan lewat ilmu. Nggak ada orang berakhlak tanpa ilmu. Digosok, orang bikin emas cakep kan rajin gosok, bisa kinclong itu Pak. Begitu juga karakter akhlak. Kalau nggak digosok, nggak diingetin, ya akhlaknya rusak juga. Udahlah Bapak jangan ngasih sebulan ini kalau nggak rusak akhlaknya. Kok nyuruh jelek, coba aja. Iya. Kalau ingin menjadi mukmin yang paling afdal. Kemudian wa aqyasuhum, dan secerdas-cerdas di antara kalian, aktsarul lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Oh, silahkan. Yang paling cerdas orang yang banyak ingat mati. Jamaah kalau pas di pasar ingat mati enggak? Apa maksudnya ingat mati itu setiap hari kita harus ngomongin mati? Enggak. Yang dimaksud aktsarul lil mauti dzikran adalah orang yang rajin mengurusi dunia ini, tapi dia di saat menyibukkan diri dalam urusan duniawi selalu dikaitkan dengan urusan ukhrawi. Misalnya pedagang, Pak. Pedagang itu walaupun sibuk ngurusin dunia, kalau dikaitkan dengan akhirat, aku kalau menipu kira-kira akibatnya apa? Saya kalau berbohong resikonya apa? Saya kalau menukar barang baik dengan barang buruk kira-kira hukumannya apa? Namanya aktsarul lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak ingat kematian. Itu orang yang paling akyas Pak, orang yang paling cerdas.